Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak. Dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu jawab saya. Menjawabnya full. Langsung aja. Ada satu maaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Uniriva Reaction Channel, di mana kita akan mereaction isu-isu seputaran agama dan lintas agama dan berkaitan dengan mu'alaf dan murtadin dan juga polikardus yang beredar di sosial media. Dan kita juga akan mereaction tentang seputar debat lintas agama bersama Uniriva Official dan juga Jadid HMC. Oke, kali ini ada satu video yang menarik untuk kita reaction. Di mana video ini ada di dalam YouTube-nya atau di channelnya YouTube Ko Donditan atau saya panggilnya Serdondi ya. Nah, mungkin teman-teman lihat dulu ya bagaimana videonya. Silakan diputarkan oleh Jadid HMC. Kalau di Indonesia jadi setan. Jadi gua Dondi setan. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kita mulai masuk ya. Kemarin hangat sekali tentang Elia. Banyak banget yang potong, banyak banget. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dari keluarga? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama, enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini. Saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustadz Salim. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak. Dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu jawab saya. Menjawabnya full. Langsung aja. Ada satu maaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustadz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari
ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Dondi? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan Dondi. Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Studio ya. Gantian podcast ya. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Nah, begitu ya videonya. Teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana Dr. Richard berbicara dengan Sir Donditan dan mempertanyakan beberapa hal terkait kemualafan Sir Donditan. Nah, di situ kalau kita lihat akhir-akhir ini publik itu dibuat bertanya-tanya sebenarnya. Pertama, ketika Dr. Richard Lee ini mengundang Elia Myron yang menyebabkan dunia pertok-tokan itu kisruh. Kenapa saya katakan kisruh? Karena banyak spekulasi yang beredar terkait tentang lintas iman, di mana dikatakan bahwa Elia Myron ini terlihat sangat paham sekali sejarah, dan ketika Elia Myron mencoba menjelaskan kepada Dr. Richard, gestur dari Dr. Richard sendiri itu terlihat seolah-olah tertawa, tapi bukan tertawa yang gimana? Karena dia menegaskan, saya tidak tertawakan kamu ya, tapi saya karena otak saya yang cetek. Sebenarnya nggak mungkin dia secetek itu ya. Saya yakin kok Dr. Richard Lee adalah orang yang smart. Nah, nggak mungkin kalau orang tidak paham dia tidak sampai posisi itu ya. Tentu dia orang yang paham. Logika pasti dia juga ikut mengerti karena dia seorang dokter. Nah, hanya saja ketika Elia Myron diundang, cara Dr. Richard menanggapi penjelasan Elia itu seolah-olah begini. Kayak aneh gitu ya. Kayak lucu. Dan ini mengingatkan saya kepada Bunda Korla, di mana ketika Elia menjelaskan imannya kepada Bunda Korla itu tertawa. Nah, itu juga yang kita umat Islam alami ketika berdiskusi dengan teman-teman non-muslim. Namun ternyata setelah viralnya Elia Myron akibat podcast yang dilakukan oleh Dr. Richard, kita lihat bagaimana Dr. Richard kemudian mengundang banyak sekali ustadz-ustadz. Di antaranya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Salim Fillah kalau saya tidak salah nama beliau ya, dan juga ada Ko Felix Xiao, di mana ternyata orang-orang berspekulasi dan dia juga membuat sebuah pernyataan bahwa dia ingin belajar tentang Islam. Nah, kita boleh saja berspekulasi ya atau memberikan analisa. Banyak juga beredar kemudian VN dia dengan Elia yang mengatakan, Elia sepertinya hanya kamu yang mampu melakukan itu. Dia ingin mempertemukan dengan Elia dengan Kodonitan. Maka orang mengatakan, Uniriva, banyak mengatakan jangan-jangan dia sedang melakukan penyamaran. Sebenarnya dia ingin menginjili umat Islam melalui Elia Myron dan dipertemukan dengan Pak Dondi. Atau Uniriva, jangan-jangan dia ingin mengangkat diskusi lintas iman di podcast dia Uniriva. Atau jangan-jangan bla bli bla, banyak sekali spekulasi yang beredar. Tapi kembali lagi, Islam mengajarkan apa? Janganlah perturutkan prasangka walaupun prasangka itu benar. Tapi saya sebagai seorang muslimah, Uniriva akan mencoba untuk menganalisa secara positif dan mudah-mudahan ini mendapatkan hikmah kita menganalisa dan mengimaninya ya. Kita anggap saja ini sesuatu yang baik. Oke. Elia Myron diundang. Ini hikmahnya banyak. Dengan adanya Elia Myron datang menunjukkan kepada publik bahwa sisi negatif dari apologet Kristen itu adalah terlihat dari cara pernyataan-pernyataannya terhadap agama Islam. Itu dulu yang kita pahami. Akhirnya publik tahu bahwa ternyata yang banyak membahas agama lain juga bukan dari kalangan Islam. Sebagaimana dituduhkan Ustadz Abdul Somad, Babi Haikal, atau juga Ustadz Felix Xiao atau para mu'alaf. Ternyata orang-orang Kristen sendiri juga membandingkan ajaran mereka dengan ajaran kitab umat Islam. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya hikmahnya. Dengan adanya Elia Myron, Pak Donditan akhirnya diundang. Masya Allah, barakallah. Seorang mu'alaf cerdas yang juga menggunakan data ketika berbicara, akhirnya diundang ke podcast. Kalau bukan karena Elia Myron, maka Pak Dondi nggak akan dipanggil dong. Karena Pak Dondi yang mereaksi ketika Elia Myron banyak sekali membawakan argumen-argumen yang dianggap keliru menurut Pak Dondi. Maka ini adalah hikmah dari Allah. So kita juga tidak boleh terlalu membenci Elia ya. Kita tidak tahu umurnya sekarang 19 tahun. Kita tidak tahu di umur ke-25, di umur ke-35, umur 40 tahun. Bisa jadi dia menjadi seorang. Udah ketahuan identitas asli dia. Ya, dia umur 29. Dia lahir 94. Oh,
Katanya 19 tahun. Kata siapa? Kan rame berseliweran dia katanya 19 tahun. Udah mulai ketahuan. Jadi mamanya tuh Yahudi rupanya. Mamanya Yahudi. Mamanya keturunan Yahudi. Itulah kenapa dia begitu membela Yahudi. Oh, aku kok baru tahu, Jul. Kenapa kau tidak memberitahukan aku? Wah. Bacalah berita, udah masuk berita kok. Oh, udah masuk berita. Wow. Tamatan Ya, sastra dia, Universitas Indonesia. Tamatan. Ya, UI, Tapi anak UI. kenapa kok anak sastra ngomongnya begitu ya? Kayak fikirisasi gitu. Ya, memang kalau orang sudah terlalu masuk ke dalam bakal mirip dengan Vicky Prasetyo jadinya. Itu ilmunya udah ketinggian. Gitu ya. Oh, nggak, soalnya gini loh, kalau dia anak sastra tentu dia paham apa yang disebut dengan fakta historis dan juga asumsi teologi gitu. Kalau fakta historis itu secara sastra adalah sesuatu yang kaidahnya itu harus empiris. Bagaimana mungkin mengempiriskan Yesus mati di tiang salib? Nggak tahu, mungkin dia sastra bahasa Zimbabwe. Atau bahasa Kongo gitu. Ya. Tapi jujur Jul, ini aku dari sudut pandang aku yang paling dalam hati aku yang paling dalam ya, aku nggak sepakat dengan umat Islam yang begitu menjelekkan Elia sampai menyerang fisik begitu loh Jul. Kita boleh tidak suka dengan argumentasi dia Jul, tapi nggak harus kayak gitu juga lah Jul. Lihatlah Jul, aku juga nggak sepakat lah ada umat Islam yang begitu ya. Ayolah teman-teman, tidak usah seperti itu ya. Jangan. Cantik dia kok. Apa pula? Nggak ada kekurangan kecuali dia cantik. Kayak luga dia gitu cowok. Kan. Untuk ukuran cowok dia cantik. Oke. Yes. I know. Kalau untuk ukuran cowok dia cantik. Ya, maksudnya begini ya, Jul ya. Kalau kita bicara bahwa Ayla Byron ini ya, dia adalah saya anggap adalah seorang asbab Pak Dondi menyebarkan Injil ke seluruh makhluk. Bayangkan, ini Pak Dondi kan 2 kali podcast loh. Podcast pertama di hold. Karena ada kayak pas kayaknya ya. Kan ada Edwin mungkin ya. Bukan ya. Karena kasihan Edwinnya jadi bulan-bulanan Kodondi itu kalau ditayangkan nanti pihak Kristen pasti akan marah. Pasti pihak Kristen bilang wah ini nggak adil sekali gitu. Kenapa yang diundang hanya sekelas Metatron ya? Itu kan Metatron. Iya, harusnya yang diundang pendeta ya orang-orang yang ilmunya tinggi gitu. Pasti nanti dibilang ini nggak adil nih, sengaja ingin mempermalukan kekristenan. Jadi mungkin Dr. Richard juga mikir kan, daripada nanti dia disalahkan, dibilang wah ini sengaja nih kan dari pihak Kristen yang didatangkan cuman kelas cumi-cumi, ubur-ubur gitu kan, masa disuruh lawan Kodondi, ini kan penghinaan ini. Nah, nanti dibilang kesannya wah Kristen babak belur, Kristen kalah telak. Padahal karena wakilnya yang nggak benar kan gitu. Ya kasihan juga lah, nggak fair juga sih. Sementara Pak Dondi baru saja berhadapan dengan pendeta Budia Sali. Udah bukan kaleng-kaleng lagi ya kan, pendeta senior loh. Bukan main itu yang dihadapi sama Pak Dondi. Dan bentar lagi Pak Dondi juga akan menghadapi Esra Soru. Luar biasa Sir Dondi ya. Nah jadi YPM ini cukup keren banget lah. Aku sebagai member dari YPM turut berbangga diri lah dengan adanya Sir Dondi seperti ini. By the way Jul, yang perlu kita pahami juga ya, dengan adanya memang banyak spekulasi yang negatif terhadap Dr. Richard Lee. Ayolah umat Islam, ini himbauan dari aku, saudari kalian yang fakir ilmu dan yang tidak cantik tapi manis ini. Aku hanya ingin menghimbau, ayolah berhenti untuk membuli Dr. Richard. Kali ini dia sedang mempelajari Islam. Kalau kalian terus-terusan membuli Dr. Richard, tadinya dia ingin berniat mempelajari Islam karena ngelihat kelakuan kalian seperti itu, dia jadi benar-benar berhenti. Janganlah berprasangka. Bukankah di dalam Islam itu kita tidak boleh melanjutkan prasangka kita, even prasangka kita itu adalah benar? Maka berhentilah berprasangka buruk, berhentilah untuk berkomentar negatif terhadap seseorang yang kita tidak tahu secara pasti niat di dalam hatinya. Tidak ada yang mampu menjengkal hati seseorang, hanya Allah pemilik ilmu yang ada di dalam hati kita. So berhentilah untuk menjelekkan Dr. Richard Lee, berhentilah juga untuk menyerang pribadi atau fisik dari Elia Myron. Mari kita bahas tentang argumentasinya saja dengan ranah akademis, kita tunjukkan data, kita tunjukkan apa definisi fakta historis, clear. Nah, teman-teman juga tolong dong ya, kita tidak pernah tahu siapa yang mati dalam keadaan beriman, siapa yang mati dalam keadaan kafir. Ingat Kiki Fatmala almarhumah, beliau lahir dalam keadaan muslim, tapi kemudian meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad. Lalu kita yang muslim ini sok-sokan mau mengatakan bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Iya, memang Islam agama yang benar, tapi ente belum tentu betul-betul meninggal dalam keadaan muslim atau Islam.
Lihat sudah banyak contohnya saudara-saudaraku. Stop untuk saya mengajak teman-teman muslim dan muslimah berhenti untuk memberikan narasi negatif terhadap Dr. Richard. Doakan beliau mendapatkan hidayah. Ketika beliau menjadi seorang muslim, ini salah satu memperkuat Islam juga, karena pemilik podcast yang cukup terkenal adalah mualaf, dan kemudian itu akan memperkuat bagaimana transmisi atau transfusi atau transliterasi atau apa gitu, apa namanya, distribusi Islam lebih baik lagi gitu ya. Jadi tolong, ayo teman-teman berhentilah di TikTok untuk membuat narasi negatif terhadap Dr. Richard Lee. Doakan beliau. Kalau perlu pakai narasi yang positif. Pakai bahasa satir ya. VN beliau itu tersebar itu, kalau kita lihat, kalau saya sendiri menganalisa, itu murni konten kreator. Ingat, yang namanya konten kreator itu orientasinya adalah viewers. Mustahil ketika dia tahu Elia Myron itu menjadi asbab melonjaknya view dia juga akan mengundang lagi Elia Myron. Itu hal yang lumrah. Tapi jangan melulu mentang-mentang pun dia Kristen, andai pun dia menginjili, ini pun masih sesuatu yang lumrah. Dia Kristen, dia bukan Islam. Tapi ketika dia katakan dia ingin belajar Islam, jangan kita bilang itu palsu, jangan kita bilang itu dusta, jangan gampang menjengkal niat. Mari kita doakan semoga itu adalah sesungguhnya beliau ingin belajar Islam ya. Saya sudah bicarakan ini dengan Pak Dondi juga. Kita doakan semoga dengan kehadiran Pak Dondi dan akhirnya dia intens berkomunikasi dengan Pak Dondi, bisa jadi Pak Dondi ini menjadi guru spiritualnya kelak. Insya Allah, mudah-mudahan melalui asbab wasilah Pak Dondi, Dr. Richard Lee akhirnya bersyahadat. Allahu Akbar, subhanallah, merinding saya membayangkannya. Itu yang kita harapkan, itu yang kita doakan. So, teman-teman yang muslim, jangan mempersulit Dr. Richard Lee untuk mendapatkan hidayah. Jangan menjadi asbab dia berpaling karena benci dengan agama Islam, karena kelakuan umat Islam seperti itu. Ya, stop untuk melakukan komentar-komentar negatif terhadap Dr. Richard Lee atau Elia Myron. Cukup narasinya saja kita dengarkan, argumentasinya kita counter kalau memang layak di counter. Jangan kita karena kita benci kepada orang ini kita berlaku zalim. Jangan, Islam tidak ajarkan seperti itu. Come on, kita mulai akademis, kita mulai tunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Saya sangat bangga. Tapi kan banyak tuduhan bahwa ini nampaknya cuma untuk komersil atau sebagainya gitu. Karena kesannya itu kan gini, kalau yang disampaikan kepada Kodondi ataupun dia sampaikan dia tertarik belajar Islam, itu kan istilahnya di depan publik. Yang di depan publik ini istilahnya kan dia sudah tahu bahwa publik akan menilai, masyarakat akan menilai gitu. Sedangkan yang dia sampaikan ke Elia lewat VN itu kan bersifat rahasia dan dia sendiri juga nggak nyangka akan bocor. Kalau yang rahasia ini kan biasa lebih jujur gitu ya, ungkapan hati yang lebih jujur. Kalau yang di depan publik bisa jadi hanya pencitraan kan gitu. Ya, makanya saya memberikan sebuah analisa ya, atau berspekulasi bahwa VN itu murni dari sisi konten kreator, Jo. Saya tidak akan memberikan pandangan bahwa itu murni ingin menjadi misionaris. Kenapa? Karena begini, Jul ya, kalau kita pahami secara betul, yang namanya konten kreator tentu dia akan apa yang menguntungkan bagi channel dia, itu akan diundang kembali. Nah, Elia Myron itu cukup membuat dia sedikit terlihat, sedikit, bukan cuma sedikit ya, bahkan menjadi isu nasional. Orang tahu siapa dia, dan semua orang membicarakan. Dulu hanya membahas tentang skincare, sekarang seluruh aspek masyarakat membahas tentang dia. Nah, kalau dari sisi konten kreator, saya pikir itulah asbabnya VN itu. Tapi kalau misi penginjilan, oke. Kalaupun itu memang iya, Julius, itu masih normal. Kenapa? Dia Kristen. So what? Nah, masalahnya ketika dia mengatakan bahwa dia ingin belajar Islam, kembali kita tidak bisa dan tidak mampu menjengkal niat seseorang, karena niat itu adanya di kolbu. Ada orang yang terlihat Islam, ada orang yang terlihat alim. Kita tidak tahu isi hatinya. Yang mengetahui isi hati hanyalah Allah. Itu kenapa hidayah itu mutlak milik Allah. Cara kita memverifikasi, cara kita memvalidasi bahwasanya Dr. Richard Lee itu benar atau tidak, dengan nanti kita lihat apakah hidayah turun kepada dia atau tidak. Karena sebagai orang beriman Islam kita tahu Allah memberikan hidayah kepada mereka yang pantas. Maka kalau Dr. Richard Lee
itu betul-betul mu'alaf, apa nggak malu kalian umat Islam yang menuduh dia itu berbohong? Kalau seandainya dia pun tidak mu'alaf, maka kembali lagi bahwa Allah sudah beritahukan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti apa yang mereka ikuti. So kenapa kita menjadi ini? Kita tunjukkan bahwa dengan adanya yang terjadi ini adalah hikmahnya begitu besar kepada umat Islam. Dr. Richard Lee mengangkat derajat Pak Donitan. Orang melihat siapa Pak Donitan. Kemudian dari Pak Donitan orang akan melihat Julius. Dari Pak Donitan orang akan melihat Bang Zuma. Dari Bang Zuma nanti orang akan melihat seluruh apologet. Orang akan tahu ternyata sudah ada ranah dialektika tentang iman ini. Kalau bisa pemerintah turut campur mengamankan para penghujat dan membiarkan orang-orang yang berdialektika dengan cara bermartabat atau dengan sisi akademik, itu kita bisa siarkan. Kalau kita bangga dengan Islam, kita percaya dengan Islam adalah agama kebenaran, maka kita siap tempur dalam ranah akademik untuk mensiarkan Islam dalam ranah dialektika yang diizinkan dalam Islam dengan cara bil hikmah dan juga bil ahsan. Nah, dan harus dipahami juga bahwasanya kita tidak bisa lari dari kenyataan yang namanya konten kreator itu akan lebih memihak siapa yang akan menjadi asbab keuntungan bagi kontennya. Itu nggak bisa kita lepaskan, Julius. Ya, kalau spekulasi itu terserah, terpulang kepada kita. Tapi jangan menjadikan kita zolim kepada Dr. Richard. Dengan banyak Julius, tidak sedikit juga umat Islam yang saya lihat berkomentar negatif terhadap Dr. Richard. Padahal itu baru prasangka ya Jul. Seandainya beliau mati dalam keadaan muslim, seandainya beliau mati dalam keadaan membela agama Islam, apakah orang yang menghujat Dr. Richard di sekarang ini gak malu nanti? Itu yang perlu kita pahami. Saya pernah mengalami hal itu. Dulu bagaimana saya berdebat dengan Valen atau Umar Al-Fariski, sekarang nama mu'alafnya. Betapa kami dulu berdebat secara sangat-sangat keras. Tanyakan kepada beliau. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Beliau berada di barisan yang sama dengan saya, membela agama Allah, bahkan lebih keras, bahkan lebih tegas, bahkan lebih teguh daripada saya. Apa saya nggak malu mengingat betapa dulu saya membenci argumentasinya, membenci pribadinya, membenci segala sikapnya ketika menghujat baginda Rasul. Nah, tapi kita lihat sekarang bagaimana beliau berada di barisan kita. Julius terlahir bukan sebagai orang Islam. Tapi apa yang Julius lakukan sekarang? Jangan-jangan kontribusi Julius lebih banyak untuk bagaimana Islam ini terdistribusikan dengan baik ketimbang ada orang di luar sana mengaku Islam tapi tidak bersuara ketika nabinya dihina. Jadi jangan sampai ketika ada orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah dari Allah, karena tentu Allah yang lebih tahu mana kapan waktu yang tepat seseorang kemudian berpindah atau kembali kepada fitrahnya. Jadi jangan kita yang menghakimi. Ingat bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Iya, tidak bisa dinafikan. Kita ini memiliki sisi kehewanan di mana kita mendahulukan hawa nafsu. Kita berpikir negatif bahwa jangan-jangan dia hanyalah dusta takiyah dan bla bla segala macam karena dia adalah Kristen dan segala macam Korintus bla bla bla. Itu bisa saja, boleh saja karena kita manusiawi. Tapi kembali lagi, jangan karena spekulasi kita itu kita menjadikan diri kita terjatuh dalam menista hamba Allah yang jangan-jangan dia adalah calon hamba Allah yang memuliakan Islam nantinya. Ya, saya bangga dengan apa yang terjadi gara-gara Elia. Saya berterima kasih kepada Elia. Apa yang Elia lakukan itu justru menjadi asbab Pak Dondi dilihat oleh banyak orang. Ya, Pak Dondi itu adalah guru saya. Pak Dondi itu adalah keluarga kita. Pak Dondi itu adalah pejuang Islam. Pak Dondi itu adalah benteng umat. Nah, dengan kepublisnya Pak Dondi, maka bersyukurlah umat Islam bahwa ranah dialektika ini akan dilihat oleh banyak publik. Dan umat Islam, jagalah lisan. Saya sendiri juga sedang memperbaiki diri karena tentu teman-teman tahu, hampir kurang lebih 5 tahun berdiskusi dengan umat Kristen. Tidak sedikit dari mereka yang menghujat dengan cara keji. Lalu kalian pikir saya baik-baik saja gitu. Saya akan selalu lembut sebagaimana Islam ajarkan. No, saya bukan nabi. Saya tentu ke-trigger. Saya tentu terpancing. Pernah mengeluarkan kata-kata yang juga tidak nikmat untuk didengarkan. Tapi kembali lagi, itulah sisi manusiawi. Tapi kita berusaha untuk menahan diri. Dalam hawa nafsu kita ini tidak bisa diperturutkan. Ya, jadi intinya apa? Saya melihat satu hal, bahwa dengan adanya Elia, Pak Doni diangkat derajatnya oleh Allah, dipandang oleh banyak orang. Kedua, bisa jadi asbab Elia Myron, Dr. Richard menjadi seorang mu'alaf dan menyusul dokter-dokter lainnya. Yang ketiga apa? Akhirnya orang mengetahui betapa
ceteknya, kecilnya, rendahnya, terkadang sinisnya atau tendensiusnya pandangan orang-orang di luar Islam terhadap agama Islam sendiri. Bahkan mungkin teman-teman tidak tahu ya, ini ada satu informasi yang cukup menarik ya. Salah satu informasi yang saya bagikan teman-teman, mungkin Julius belum tahu ini ya. Mungkin Julius sedang kepental, nanti saya kasih sama Julius, bahwa bahkan Lucinta Luna sendiri ya, nih saya kasih, itu mengomentari Elia. Bayangkan loh, Julius tahu tidak Jul? Ada berita yang cukup menghebohkan, Lucinta Luna mengomentari Elia, tahu tak? Tahu nggak? Ini saya tunjukin ya. Masa Lucinta Luna juga? Loh, kok nggak tahu, dia saya tunjukin sama. Tapi kalau ada musik langsung dikecilin suaranya nanti. Tuh, buka itu. Lucinta Luna? Iyalah, nggak tahu. Wah, muncul lagi dia. Kok bisa ada deh? Kok bisa masih ada ya? Kupikir udah nggak ada lagi seorang Lucinta Luna ya. Dan ternyata dia tidak mau ketinggalan berita rupanya, teman-teman semua. Oke. Sekelas Lucinta Luna saja loh tidak mau agamanya dihina loh. Tunggu lo. Lucinta Luna Muslim? Muslim dia itu, Jul. Aduh, aku yang malu kalau dia Muslim sebenarnya. Jangan begitu. Dorce juga Muslim, Jul. Iya, tapi ya kita tahu lah. Ini ya videonya, teman-teman. Jangan dikebesarkan musiknya. Ini parah nih. Musiknya jangan. Matikan musiknya, diam. Bacakan komentar Lucinta Luna. Sosok inilah yang dirindukan umat Umar bin Khattab pada zamannya. Untung aja lu tinggal di Indonesia. Nah, satu ini itu, Lucinta Luna asli ya. Iya, satu itu. Yang kedua ini, ada yang lucu lagi nih. Oh ya, Julius lupa aku ngasih tahu sama Jul ya. Ini yang lucu, Jul. Apa kata si Lucinta Luna ya? Ini saya kasih tahu sama Julius nih. Yang lucu nih. Bentar ya. Nah, nih. Ini Lucinta Luna aja berkomentar, lo bayangkan Lucinta Luna aja seorang yang ya maksudnya trans gitu ya, berkomentar. Coba Jul buka lagi Jul, jangan pakai musik Jul, nanti kena ini nanti. Nggak pakai musik, jadi kita bukanya nggak pakai. Usah, kita ininya aja, komentarnya kita butuh. Matikan volumenya. Oke, matikan volumenya. Tunggu, ini kok nggak bisa share screen tiba-tiba sekarang. Share screen terbukalah. Oh, ini dah. Coba. Yesus itu aslinya Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa. Dia berkhianat sama Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diangkat ke langit. Makasih Bang, udah dijelasin. Makasih Bang. Satu lagi juga. Satu lagi yang paling Lucinta Luna, coy. Yang paling kocak bukan itu. Ada 3 yang paling kocak. Aku lupa ngasih tahu Julius. Yang paling kocak itu sih Mas. Jadi Bang Fatah ini ya. Yang menarik adalah komentar dari Bang Fatah yang ini nih. Jadi teman-teman ini nih. Nih komentar Bang Fatah nih. Jangan lagi pakai musik ya Jul. Ya komentar dari, kan namanya Bang Fatah. Iya. Ya coba. Coba buka aja. Ini dia waktu lagi tunggu ya. Ini Uniriva kok ketawa-ketawa terus nih, bahaya nih. Ini bentar lagi jadi ODGJ juga nih sampai. Aku tuh jadi membayangkan Lucinta Luna. Boleh sih, Lucinta Luna debat lawan Elia ya, cocok loh. Nih. Mana? Bentar, tengok sebentar. Tuh, stop komentarnya tuh, stop. Ah, terus komentarnya. Gemas gua mau make up in Elia, terus gua pakein wig, gue suruh mangkal di taman rel kereta. Oke, gini loh. Maksud aku tuh kayak gini loh. Sekelas. Bahkan gara-gara Elia kan Lucinta melek agama. Masya Allah kan. Mudah-mudahan bertaubat dia kemudian. Berarti apa?
Berterima kasih kepada Elia teman-teman. Masya Allah luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya gara-gara Elia, orang-orang berduyun-duyun membela agamanya. Deddy Corbuzier menunjukkan girohnya. Lucinta Betul. Luna menunjukkan girohnya. Dan tidak menutup kemungkinan para menteri-menteri kita, presiden kita tahu bahwa ternyata orang-orang di luar Islam itu tendensius kepada Islam. Islamfobia itu ada teman-teman. Selama ini hanya isu. Ternyata ketika mereka melihat bagaimana orang-orang di luar Islam memberikan sudut pandang terhadap Ismail, Palestina, umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya terbongkar sudah isi hati dari teman-teman Polycarpus, dan ini dilihat oleh menteri-menteri kita, para kaum artis, bahkan Lucinta Luna sendiri. Masya Allah, terima kasih kepada Elia. Nah, begini. Kita memang tidak perlu berterima kasih kepada iblis. Tapi dengan adanya iblis membuktikan kemuliaan Adam. Dengan adanya iblis yang tidak mau sujud tanda penghormatan kepada Adam, dia melanggar karena takabur, menunjukkan kemuliaan Adam yang salah kemudian bertaubat. Apa bedanya di sini? Iblis takabur minta untuk menyesatkan Adam. Sementara Adam dia salah atau khilaf bertaubat kepada Allah. Dalilnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dalil ini menunjukkan dengan adanya iblis maka akhirnya Adam nampak kemuliaannya. Dengan adanya kejahatan kita tahu mana yang benar. Dengan adanya orang kaya kita tahu si miskin yang hendak kita berikan santunan. Dengan adanya para mu'alaf kita sadar bahwa ternyata kita yang muslim dari lahir ini bukan ada apa-apa. Ini yang disebut dengan keseimbangan. So jangan terlalu benci, cukup sedikit saja bencinya. Hilangkan kebencian yang mendarah daging. Mari kita jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Saya juga sulit. Saya juga orang yang sulit istiqomah. Saya juga terpancing. Tapi saya berusaha. Kata guru saya Pak Heri Suprapto, bahwa sulit itu bukan berarti tidak bisa. Itulah upaya kita, itulah ikhtiar kita. So teman-teman, alhamdulillah dengan adanya Elia banyak hikmah yang kita dapatkan. Tentu kita, saya dan Julius dari ranah apologetika, kami para debater, kami para konten kreator debat lintas agama berbangga diri dengan hadirnya Elia mengangkat Pak Donitan, dan akhirnya orang tahu bahwa begini loh sudut pandang orang Kristen terhadap Islam, dan tidak menutup kemungkinan orang akan mengenal siapa Ferguson, siapa Kiamat, siapa Sofiatul. Karena by the way Dewi Bulan juga sudah viral saat sekarang ini. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata ketika mereka ada di Indonesia, mereka tidak berani menghujat. Keluar dari Indonesia, yang mereka lakukan apa? Penghujatan. Di sini kita akan bisa menilai apakah betul umat Kristen yang tidak toleransi atau umat Islam yang tidak toleransi. Kita akan menilai siapa yang paling banyak menghujat, siapa yang paling banyak menista. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang terjadi ke depan adalah semakin baik lagi. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan justru secara eskatologi Islam ke depan justru akan lebih buruk. Yang kita hadapi justru lebih keras dari ini. Maka persiapkanlah diri Anda. Bekalilah diri Anda dengan ilmu. Saya akan belajar. Julius tentu juga akan mempersiapkan dirinya. Mungkin Julius tidak mau belajar, tidak mau membaca buku, tapi dia harus mempersiapkan dirinya dari sisi ekonomi. Karena bisa jadi dengan bantuan Julius nanti umat mu'alaf, orang-orang Islam akan terbantu. Saya mungkin bukan dari sisi ekonomi, saya dari sisi apa? Saya akan belajar untuk saya bagikan kembali untuk generasi selanjutnya agar tidak banyak orang yang tersesatkan, agar orang tahu isi dalam Bible, orang tahu juga isi Al-Qur'an. Maka saya dan Julius saling melengkapi. Kami menguatkan satu sama lain, tapi kami berjuang dari sisi dan lini yang berbeda. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin Julius ada yang mau ditambahkan. Bersyukur kepada Allah atas apa yang terjadi. Itu saja. Baik atau buruk itu adalah kehendak Allah, dan Allah izinkan itu kebaikan bagi kita. Ambil hikmahnya. Silakan Julius. Oke, ya di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali lah orang-orang yang tergerak, terpanggil ya atas apa yang sedang viral sekarang, dan sisi positifnya orang jadi lihat ternyata banyak sekali Polycarpus di luar sana yang membuat kegaduhan, dan di sini orang-orang akan sadar ya, yang kasar itu bukan Islam. Jadi umat Muslim itu kenapa bisa merasa ya kalau kita ini sudah dicolek-colek terus, dicubit-cubit terus dan geram gitu kan? Nah, maka orang Kristen akan melihat bahwa ternyata biang keroknya Polycarpus. Berkali-kali di channel saya sudah sampaikan. Ini saat yang tepat
untuk menyadarkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sedang diadu domba oleh Polikarpus. Memang Polikarpus ini menggunakan baju atribut Kristen, tetapi sebenarnya mereka tidak mencerminkan ajaran Kristen. Saya yakin ya, kekristenan tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka sendiri dan hanya menggunakan Kristen sebagai tameng. Kenapa? Karena yang pertama, kita harus akui orang-orang Kristen itu banyak yang Islamophobia. Ya, karena nggak mungkin dari Islam yang Islamophobia kan gitu. Pasti dari luar Islam. Dan yang paling besar di Indonesia setelah Islam tentu saja Kristen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tadi yang pertama belum selesai. Islamophobia itu pasti mereka rajin untuk keluarkan uang. Karena sebagian Islamophobia ini mereka nggak berani terjadi clash atau konfrontasi dengan umat Muslim langsung. Mereka lebih suka menggunakan tangan orang lain. Jadi Polikarpus inilah yang dibayar untuk clash. Terus yang kedua, ya kita bisa lihat bahwa Polikarpus ini dengan memanfaatkan situasi membuat marah umat Muslim, kemungkinan laku lebih gede. Kenapa? Memancing di air yang penuh dengan kolam, ya. Kolam yang penuh ikan, sorry. Ya, kita tahu umat Muslim ini kan paling banyak. Contoh nih, kalau kalian ingin membuat marah orang, kalian lempari batu ke rombongan orang yang isi 1000 atau ke isi 100 yang lebih banyak kena. Asal lempar, pasti lebih banyak yang di 1000. Kalian lempar aja batunya sembarangan. Kalau kolam tersebut ada 1000 orang ya, atau 1000 ikan, kemungkinan kena itu pasti lebih besar dibandingkan kalian lempar ke kolam yang sedikit ikan. Begitu juga dengan Polikarpus ini. Mereka lihat, oh Islam ini kan paling rame. Kita maki saja, kita pancing emosi mereka, kita hujat agamanya. Masa nggak ada 1-2% yang emosi kan gitu? 1% dari umat Muslim yang ada di Indonesia itu sudah 2 jutaan lebih. Jadi mereka berhasil membuat 2 jutaan lebih umat Muslim marah. Kalau dia marahin atau menghujat Kristen, paling cuma berapa orang kan gitu. Kristen kecil. Kristen sangat kecil. Jadi lebih enak memaki Islam. Memaki Islam itu membuat banyak sekali orang yang emosi, marah dan sebagainya. Itu memang hitung-hitungan. Kita tertindas. Iya, nanti begitu umat Muslimnya marah ya karena kita harus akui nggak mungkin semua umat Muslim bisa sabar. Ada orang sekali dilempar udah emosi, ada yang mungkin sampai 5 kali baru emosi kan gitu. Jadi begitu nanti umat Muslimnya marah, mereka kan tinggal playing victim. Wah kami terzolimi, tolong gitu kan. Padahal mereka yang duluan. Dan nanti yang kena sasaran bukan mereka, yang kena sasaran kan orang Kristen, yang namanya mereka tumpangi. Kasihan. Ya, seperti itulah. Tapi kita kembali ke Dr. Richard ya. Kita juga harus berterima kasih kepada Dr. Richard karena juga tanpa Dr. Richard ini semua tidak bisa terjadi. Silakan Uni. Betul. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Semua ada hikmahnya. Even itu buruk sekalipun. Contoh ya. Yang terjadi di Palestina saja itu menjadi asbab banyak sekali ribuan orang kemudian mengenal Allah. Nah, jadi Islam itu diperintahkan mengambil hikmah dari buruk yang terjadi. Karena buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, beliau yang hidup damai kurang lebih 40 tahun kemudian menjadi Islam, akhirnya diusir dari tanahnya sendiri. Tapi apa yang kemudian? Beliau menjadi asbab banyaknya orang yang masuk ke dalam surga karena beriman kepada Allah. Jadi berjuang untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan di dunia ini bukan hal yang mudah. Hal yang sulit teman-teman. Yesus sendiri diusir dari kampungnya. Bahkan hendak dibunuh atau disalib. So, kenapa kita umat Islam ini harus dengan cara-cara yang tidak baik? Mari sama-sama kita bil hikmah insya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk orang banyak. Boleh kita bersikap keras ketika memang sudah di tempatnya ya, karena kita juga diperintahkan memerangi orang yang sudah memerangi kita. Berperang dengan verbal, diperangi dengan verbal, kita perangi balik dengan verbal atau dengan berhujah. Boleh, tetapi jangan berlaku zalim melampaui batas ya. Dan saya sangat berbangga diri menjadi orang yang kenal dengan Pak Doni dan Bang Zuma, dengan Julius juga sebagai seorang mu'alaf yang konsisten untuk membentengi akidah umat dengan informasi-informasi teraktual. Ingat, inilah satu yang ingin saya pesankan kepada teman-teman yang selama ini juga saya pegang. Sesungguhnya kita ini akan diuji oleh Allah. Maka Allah yang lebih tahu isi hati kita. Dan kita akan
tetap disortir terus. Ketika nawaitu, motivasi kita bukan karena Allah, percayalah, mungkin dunia kita dapatkan, tapi ridha Allah tidak akan kita dapatkan. Ketika dunia yang kita dapatkan itu hanya hitungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi percayalah, kita akan mati dalam keadaan tidak diridhoi Allah. Silakan dipilih, pilih dunia atau pilih akhirat. Maka hati-hatilah dalam berkomentar. Dr. Richard Lee sedang menjemput hidayah, maka doakan beliau. Berkata-kata santunlah kepada beliau, karena saya pernah lihat di postingan Dr. Richard Lee, hujatan seorang muslim itu diangkat oleh beliau. Beliau mengangkat itu. Silakan lihat di postingan VT beliau. Beliau mengangkat komentar seorang muslim yang sangat kejam dan sangat keji kepada beliau. Gara-gara komentar itu beliau jadi enek tidak mau mempelajari Islam. Betapa besarnya dosa antum. Bayangkan. Jangan-jangan gara-gara Elia Myron lah dia menjadi kenal dengan Allah dan menyembah Allah. Elia Myron yang kafir menjadi asbab baik buat Dr. Richard Lee. Antum yang muslim jadi asbab buruk buat Dr. Richard Lee. Wow. Ngeri sekali loh. Hati-hati dengan komentar. Hati-hati ya. Even Elia Myron adalah seorang Kristen. Tapi dia jadi asbab orang lain menjadi mu'alaf. Betapa buruknya antum dibanding Elia Myron. Seorang muslim dan muslimah, lidah antum menjadi asbab orang tidak mau mengenal Allah. Bahkan berhenti belajar Islam. Nah, saya itu saja. Saya tidak benci kepada Elia Myron secara personal ya. Karena saya menganggap dia adalah seorang pemuda. Dia berhak membela imannya. Tetapi saya akan melawan argumentasi dia yang menyudutkan Islam. Karena kita di sini berbeda keyakinan dan tentu kita akan menunjukkan kebenaran dari sisi agama kita masing-masing. Itu hak kita beragama, tapi kita berusaha dengan cara-cara baik. Saya pernah terlibat debat dengan dia, hebat. Walaupun dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tapi bagi saya itu hal yang lumrah dan wajar ketika manusia itu ke-trigger gitu. Tapi kembali lagi, secara pribadi saya tidak akan membenci dia. Wallahi kalau dia ada, seandainya saya bertemu muka dengan dia, saya ucapkan terima kasih kepada dia. Terima kasih Elia, terima kasih banyak. Jadi justru saya semakin sayang kepada Elia ini. Jujur ya, memang beberapa waktu lalu dia mengajak saya diskusi. Temanya adalah filsafat teologi. Nah, dia ingin pesan rendang kepada saya. Dia masuk ke komal saya. Dan saya tidak ada problem ketika kami berurusan secara manusiawi, kami tidak ada problem. Bahkan saya tidak terima dan tidak suka ketika ada umat Islam yang membuat mukanya dicoret-coret, dijelek-jelekan. Bayangkan kalau itu terjadi kepada Bang Zuma dan saya. Apa kalian menerima hal itu? Apa kalian menerima kalau kami dihina dan dinistakan seperti itu? Ayolah umat Islam, saya mohon dengan sangat. Berhenti menyerang pribadi. Ayo, jangan melakukan logical fallacy. Jangan membenci terlalu berlebihan. Elia bisa menjadi asbab orang lain menjadi mu'alaf. Dan kalian jangan-jangan bisa menjadi asbab orang lain berhenti belajar Islam. Come on, come on. Mari dengan nama Allah kita memulai sesuatu ini dengan baik. Dan dengan asma Allah kita niatkan sesuatu ini dengan baik. Hanya itu yang bisa saya saudari kalian yang fakir ilmu ini sampaikan. Mohon maaf. Dan Mas Fattah atau Bang Lucinta Luna, Anda keren. Ya, Anda keren. Terima kasih. Kapan-kapan masuk dong di podcastnya kita ini Bang Lucinta Luna ya. Mudah-mudahan. Mana tahu nanti kita bisa usahakan Bang Lucinta Luna masuk ke komal kita ini. Oh bukan komal, streamyard kita ini. Ya silakan Julius. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Julius.